Selamat malam, shalom, selamat berjumpa kembali. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur malam hari ini kita dapat kembali mengikuti program My Way, renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur kita bersama-sama di dalam dekapan kasih Kristus. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjutkan renungan semalam, kemarin malam, mengenai bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan seorang Raja Daud pada saat dia menghadapi begitu besar persoalan di dalam kehidupannya. Tuhan adalah penolongku. Itu adalah judul daripada renungan kita pada malam hari ini, merupakan lanjutan daripada renungan kemarin malam. Bapak Ibu Saudara, untuk mereview kembali bagaimana Daud yang begitu gagah perkasa akhirnya lari terbirit-birit karena dikejar oleh anaknya Absalom. Ini anak kurang ajar, saudara. Bapaknya saja mau dibunuh, saudara. Dan kita melihat di sini, Daud begitu ketakutan sehingga dia harus melarikan diri. Bayangkan seorang raja yang besar, kenapa dia harus takut kepada anaknya, saudara? Dan kita melihat di sini, tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak pernah menghadapi masalah. Tidak pernah ada manusia yang tidak pernah menghadapi persoalan di dalam hidupnya. Tidak mengalami persoalan pencobaan di dalam hidupnya. Dan kita lihat, seorang Daud saja, raja yang begitu gagah perkasa, yang luar biasa mengalahkan Goliat. Dalam peperangan-peperangan luar biasa, dia begitu hebat. Tetapi pada saat dia dikejar oleh anaknya, dalam kehidupan kita susah kita bisa menerima, apalagi kita orang timur, saudara, untuk melihat anak yang kurang ajar terhadap orang tua. Tapi banyak yang terjadi, saudara. Koran-koran ada, saudara. Ibunya dipermasalahkan, dipenjarakan, saudara, karena rebutan harta. Ada banyak, saudara. Anak-anak yang begitu kurang ajar terhadap orang tuanya. Di mana seharusnya anak itu harus menghormati, bahkan menempatkan orang tua itu di tempat yang tinggi di dalam kehidupannya. Malah kadang-kadang tidak dianggap, saudara. Dan itu yang dialami oleh seorang Raja Daud. Jadi kalau kita menghadapi hal-hal yang seperti itu, nggak usah heran, saudara. Kita ini bukan siapa-siapa, saya katakan itu. Yang jelas, ada satu yang sama kita dengan Daud. Kita punya Allah yang sama. Itu yang membuat kita menjadi berbesar hati. Apapun masalah yang saudara hadapi, kita mempunyai Allah yang sama dengan Daud. Dan kita melihat apa yang terjadi, saudara. Pada waktu Raja Daud, dia harus lari dari pengejaran, dikejar oleh Absalom. Kemarin kita sudah melihat. Kita sudah baca ayat itu dalam Mazmur 3 ayat 1-9. Dia lari daripada Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Saudara, dikatakan di situ bagaimana, dia bukan lari ke orang lain, dia bingung atau apa, saudara, stres. Tetapi yang dilakukan oleh Daud, ini yang harus kita contoh di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, dia pada waktu dikejar oleh Absalom, dia dalam keadaan yang tertekan, penuh dengan ketakutan, dengan ancaman-ancaman yang begitu luar biasa. Dia mengeluh kepada Tuhan, sambatan kepada Tuhan, dan dia mencari Tuhan. Itu ada di dalam ayat yang kedua dan yang ketiga. Jelas, Raja Daud, dia tahu siapa yang harus dia tuju pada saat dia menghadapi persoalan. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan adalah penolongku. Bapak Ibu Saudara, hal yang sama juga kita harus lakukan. Berikutnya yang kedua, pada saat dia menghadapi masalah percobaan dan sebagainya, yang tadi yang kita sudah lihat bagaimana Daud, dia begitu putus asa, tapi dia tahu, dia melakukan satu hal, yaitu mengandalkan Tuhan. Kenapa dia dapat mengandalkan Tuhan? Karena dia tahu persis bahwa Tuhan yang selama ini, yang dia sembah, dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, pada saat saudara dan saya, saat kita menghadapi masalah yang sama, ada persoalan yang begitu besar yang rasa-rasanya kita tidak mungkin menghadapi. Yang pertama, jangan mengeluh kepada orang lain, mengeluh kepada Tuhan. Cari Tuhan, cari Tuhan. Dan yang kedua, saudara,
kita bersama-sama mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita ini. Kenapa? Karena Raja Daud pernah mengalami hal yang sama. Di saat-saat dia menjadi gembala ternak domba, binatang daripada orang tuanya, ya, di padang rumput, dia mengandalkan Tuhan. Kita mengingat bagaimana dia dapat mengalahkan singa, saudara, ya, luar biasa. Ya, dia dapat mengalahkan Goliat berikutnya, dan seterusnya, musuh-musuhnya, dan dia akhirnya menjadi raja yang luar biasa. Tapi pada saat dia menghadapi masalah, ya saudara, dia lari terbirit-birit. Tapi satu hal, dia tidak putus asa. Kenapa? Dia tahu bahwa Tuhan adalah penolong dia. Itu yang kedua yang dia katakan, yang dia lakukan, saudara. Yaitu apa? Dia mengandalkan Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan berikutnya. Ya, apa yang dilakukan oleh Daud di dalam hidupnya? Pada saat dia, ya, merasakan bahwa, oh, dia begitu susah. Dia tertekan, ya. Dia minta pertolongan daripada Tuhan, ya. Dia meminta pertolongan kepada Tuhan, ya. Kalau tadi dia mencari Tuhan, kemudian dia istilahnya berkeluh kesah kepada Tuhan di tempat yang benar, kemudian dia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Berikutnya dia ada meminta pertolongan daripada Tuhan. Saudara, kita tidak perlu malu dalam hal ini, ya. Kalau saat kita perlu minta pertolongan, kita harus minta. Contoh daripada Daud. Siapa Daud? Seorang raja yang besar. Kalau dibandingkan dengan saudara dan saya, kita ini siapa, saudara? Ya, pada saat kita menghadapi masalah, tidak usah malu-malu. Minta tolong pada Tuhan. Dan Tuhan memang bersedia, saudara. Ya, ya, Tuhan pasti akan menjawab sebagaimana Tuhan sudah menjawab permintaan daripada Raja Daud pada saat itu. Ya. Ayat yang kelima dikatakan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Luar biasa, saudara. Dengan nyaring berseru, itu artinya meminta pertolongan kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Ya, tidak ada jalan lain, saudara. Pada saat saudara dan saya menghadapi masalah, berseru kepada Tuhan, ya, kita harus lakukan itu. Bahkan di ayat yang ke-8, ya, dia begitu percaya. Sampai dia dengan yakin dia katakan, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Dia terlalu yakin bahwa Tuhan akan bangkit berdiri untuk menolong dia. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Ini kenapa dia lakukan ini? Karena dia begitu percaya. Dia tahu bahwa Allah yang sama adalah Allah yang dia sembah selama ini. Saudara, kita juga melakukan hal yang sama. Saya percaya setiap kita pernah mengalami banyak peristiwa-peristiwa yang mengerikan di dalam kehidupan kita. Kalau dulu Tuhan sudah tolong kita. Buktinya saudara dan saya masih hidup sampai sekarang. Ya, saudara, kita tetap mempunyai Allah yang sama. Kalau dulu dia pernah tolong saudara dan saya, saat ini juga dia pasti akan tolong saudara dan saya. Contoh yang kita sudah lihat, ya, seorang Raja Daud, bahkan di dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan senantiasa menolong setiap orang tepat pada waktunya, pada waktu kita meminta pertolongan daripada dia. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang berikutnya, ya, setelah Daud melakukan itu tadi, dia mengeluh, dia mencari Tuhan, sambatan kepada Tuhan, kemudian dia mengandalkan Tuhan, ya, di dalam kehidupannya. Kemudian dia meminta pertolongan daripada Tuhan, bersorak, berseru kepada Tuhan untuk meminta pertolongan daripada Tuhan, karena dia tahu bahwa Tuhan adalah satu-satunya tempat di mana dia dapat meminta pertolongan dan mendapatkan jawaban daripada semua persoalan dia, ya, yaitu Allah, Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Yang berikutnya, yang terakhir, yang dilakukan oleh seorang Daud, yaitu dia kemudian menjadi tenang. Ya, kenapa? Karena dia tahu Tuhan menopang dia. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu ada di dalam ayat 6 dan 7. Ya, setelah Daud melakukan hal-hal itu, kemudian apa yang dia lakukan? Ya, dia percayakan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan. Saudara, kita jangan perlu pakai lagi akal dan pikiran kita. Ya, kita merasa kita pandai lalu kita mulai melakukan ini. Ya, pokoknya minta tolong kepada Tuhan seadanya aja lah. Selainnya kita pakai akal pikiran kita. Kita merasa kita pintar, kita mampu.
Ya, kalau dulu saya dengan strategi ini saya dapat menyelamatkan apa yang sudah terjadi, saya sekarang juga dapat menyelamatkan. Saudara, ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan benar-benar dalam kehidupan kita, ya, kita kemudian akan menjadi tenang karena kita tahu Tuhan menopang kita. Ya, di dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan di sini, aku membaringkan diri lalu tidur. Coba saudara, dia saat dikejar-kejar oleh Absalom dan pasukannya, justru dia membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun, tidur, bangun. Ya kayak orang normal, saudara. Dia nggak ada kegelisahan. Banyak orang yang menghadapi stres tidak bisa tidur, saudara. Ya, sampai tambah stres, tambah akhirnya gila, saudara. Sebab Tuhan menopang aku, karena dia tahu apa? Tuhan menopang dia. Ya, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Dia tahu begitu banyak puluhan ribu orang yang siap mengepung dia, tapi karena dia punya Allah yang tahu, dia tahu bahwa Allah itu sanggup menolong dia, adalah perisai, adalah ya penolong daripada dia. Dia katakan di situ, ya. Jelas. Kenapa dia begitu tenang? Ayat ke-9 dikatakan, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Saudara, ini yang kita lihat yang sudah dilakukan oleh seorang Daud. Ya, dia begitu percaya kepadanya, Allahnya. Dia yakin bahwa Allahnya adalah penolongnya. Dan yang kita melihat, ya, walaupun Daud menghadapi Absalom anaknya, yang saat itu, ya, dibantu oleh orang dekatnya Daud dulu, yaitu Ahitofel. Tetapi dia tidak mengandalkan manusia. Boleh Ahitofel itu seorang yang dekat dengan dia kemudian berbelot kepada Absalom, terserah. Tetapi Daud tetap mengandalkan Tuhannya. Dan ini yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita, saudara. Apapun keadaan yang kita hadapi, jangan pernah takut. Kenapa? Karena kita mempunyai Tuhan yang dapat menolong kita. Tuhan adalah penolongku. Dan saudara, setiap kita di dalam menghadapi hidup ini, kita tidak perlu takut. Ya, kita beriman kepada Tuhan, Allah yang senantiasa setia dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Ya, Dia saja yang sudah rela memberikan nyawanya bagi kita. Masakan Dia akan meninggalkan kita? Kita melihat Daud pada akhirnya dia bisa tidur nyenyak, saudara. Bangun santai dia. Ya, kita melihat kenapa? Karena dia tahu Tuhan adalah penolongku. Dan saya percaya setiap kita malam hari ini diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Ya, karena kita tahu kita tetap beriman kepada Allah yang hidup, Allah yang senantiasa memelihara setiap kekasih-kekasihnya, yaitu saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Amin.